Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya. Kita mulai kuliah kita tentang Kapita Selecta, khususnya proses industri kimia. Materi terdiri dari 3 bab, sudah saya upload di Spada. Mudah-mudahan Anda sudah download dan membacanya ya, supaya kuliah kita lancar. Nah, ini ya, sudah bisa dilihat dari layar monitor masing-masing. Sudah, Pak. Oke. Ini tentang industri proses kimia ya. 122 ini kode teknik industri. Ini kode mata kuliah 028 ini ya. Kapsel, dan ini 2 SKS. Ya, 2 SKS. Nah, ini tentang latar belakang pendidikan saya. Tahun 91 sampai 96 saya belajar teknik kimia di UPN Veteran Yogyakarta. Gelarnya sarjana teknik. Lalu tahun 99 sampai 2001 saya melanjutkan S2 di ITB dengan bidang studi teknik kimia juga. Tahun 2002 sampai 2005 lanjut dengan S3 teknik kimia juga dengan degree Doctor of Engineering. Nah, ini foto-foto wisuda ya. Masih muda saat itu ya. Sekarang cuman bedanya di warna rambut saja ya. Sekarang warna rambutnya sudah berubah. Ya. Nah, topik saya di sini Mas, Mbak ya. Topik saya di proses sistem engineering, proses desain dan kontrol. Ini dulu saya waktu S2 saya belajar proses desain. Lalu S3 saya belajar tentang kontrol ya. Jadi sudah lengkap. Lalu dengan teman-teman FTM, dengan teman-teman perminyakan di dunia minyak dan gas, saya membantu di sini, Production Surface Facility Engineer. Nah, sebagai seorang dosen itu selain mengajar juga punya tugas, yaitu menulis ya. Ini ada beberapa tulisan saya 5 tahun terakhir. Nah, ini beberapa saja, tidak semuanya ya. Dan ini dimuat di jurnal Scopus ya, jurnal bereputasi maupun jurnal terakreditasi. Nah, ini Springer, ini Scopus Q2 ya. Ini reaktor terakreditasi Sinta 2. Exergi ini terakreditasi Sinta 4. Ya, Sinta 4. Ini Springer ya. Scopus Q2. Nah, seperti itu. Ini tentang saya. Materi yang akan kita bahas 3 minggu ke depan dari sekarang ya, itu pendahuluan tentang proses industri kimia, diawali dengan pengertian industri proses kimia, karakteristik industri proses kimia, dan perbedaan unit proses dan reaksi. Lalu konservasi massa dan energi.
Konservasi massa dan energi ini kalau di jurusan teknik kimia, mata kuliahnya adalah termodinamika. Ini 4 termodinamika itu 5 SKS di TK. Nah, kalau di sini saya harus merangkum menjadi satu kali pertemuan ya, berarti mohon Anda fokus supaya nanti bisa menerima apa yang saya sampaikan. Kalau pertemuan ketiga itu tentang perancangan pabrik kimia. Di JTK itu mata kuliah sendiri, ini namanya PPK, perancangan pabrik kimia. Di sana 4 SKS juga. Nah, ini sama. Di sini kami beri pengenalan perancangan pabrik kimia. Ya, seperti apa perancangan pabrik kimia itu. Baiklah, ini beberapa literatur ya, buku lama. Nah, ini buku baru saya buat tahun 20 tentang simulasi proses desain, simulasi proses steady state menggunakan Unisim simulator. Kalau Anda ingin pesan buku ini silahkan ya. Lalu ada buku Luyben, Mauslin. Nah, ini sebagian besar saya ambil dari buku ini dan ini ya. Lalu ini termodinamika yang G ini tentang buku termodinamika. Dan yang H ini tentang pengendalian proses ya. Baik, kita awali dengan pendahuluan industri proses kimia. Beberapa yang akan kita bahas di bab 1 tentang pendahuluan industri proses kimia adalah pengertian industri proses kimia, karakteristik industri proses kimia, dan perbedaan unit proses dan unit operasi. Setelah menyelesaikan bab 1, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang industri proses dan karakteristiknya serta fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Itu artinya kalau Anda mampu menjelaskan, itu artinya Anda paham. Itu ya. Paham. Industri proses kimia itu secara garis besar kita definisikan begini ya. Secara garis besar dibedakan antara industri proses dan industri manufaktur ya. Jadi industri secara garis besar itu ada 2, industri proses dan manufaktur. Nah, sekarang bedanya apa? Proses dan manufaktur. Nih, beda mendasar. Yang proses ini terjadi reaksi. Yang ini tidak ada reaksi, gitu ya. Yang ini terjadi karena terjadi reaksi, maka terjadi perubahan kimia. Perubahan kimianya apa? Perubahan struktur molekul. Sedangkan manufaktur, nah, itu hanya perubahan dari aspek fisik saja. Ya, perubahannya aspek fisik saja. Tidak ada perubahan kimia. Jadi ininya tetap ya, struktur molekulnya tetap.
Nah, contoh industri proses ini ya, alkohol. Nanti kita akan bahas lain industri lain ya selain alkohol. Ada asam, alkohol, polimer, ya. Lalu apa namanya? Amonia gitu ya. Urea, pupuk gitu kan. Itu melalui reaksi kimia sehingga terjadi perubahan kimia, dalam hal ini struktur molekul. Kalau manufaktur, struktur molekulnya tetap. Contohnya pabrik mebel. Mebel bahan bakunya kayu, tetap menjadi kayu. Cuman kayu ini bisa jadi apa namanya? Meja misalkan ya. Bentuknya aja beda ya. Kursi, lemari, dan lain-lain. Ini manufaktur. Pabrik es, ya es itu kan bahan bakunya H2O, tetap H2O. Cuman ini cair, yang ini padat gitu aja. Ya. Nah, industri proses kimia menggunakan materi dan energi. Nah, ini kalau di teknik kimia ada mata kuliah sendiri namanya ATK, Asas Teknik Kimia, dan Termodinamika nanti ya. Industri proses kimia menggunakan materi dan energi. Untuk terjadinya proses pada umumnya diperlukan adanya materi dan energi secara bersamaan. Keterlibatan massa dan energi memerlukan pemahaman tentang hukum kekekalan massa dan energi. Jadi misalnya Anda punya sistem nih ya. Ini sistem. Ini ada aliran massa input dan ini output. In, out. Secara neraca itu ada neraca massa, ada neraca panas ya, dan momentum. Nah, di sini massa itu kekal ya. Kalau Anda punya massa yang diolah di proses itu masuknya 100 ya keluar jadi 100 juga gitu ya. 100 kg keluarnya juga 100 kg. Ya, massa input dikurangi output sama dengan massa terakumulasi. Nah, sekarang kalau massa input sama dengan massa output, laju alir massa input sama dengan output, ini artinya akumulasinya sama dengan 0 ya. Kalau akumulasi 0 itu tidak ada perubahan volume terhadap waktu. Ini sama dengan 0. Inilah yang kita sebut dengan kondisi steady. Steady bahasa Indonesianya tuna atau ajek. Jadi tidak ada akumulasi. Nah, sekarang akumulasi bisa positif, bisa negatif. Penjelasannya bagaimana ya? Ini saya delete dulu. Saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi. Tolong perhatikan baik-baik ya. Reina sebagai Kaisya. Reina Kaiza. Halo Reina? Iya, Pak. Nah, Reina Putri Alfari. Reina Putri Alfari tahu enggak, Mbak?
enggak, Pak. Oh enggak ya, itu cerita itu loh, Ikatan Cinta itu. Cuman kamu nggak nonton itu jadi nggak tahu, nggak apa-apa ya. Yang ini adalah Reina. Iya. Reina siapa mau? Reina. Reina Kaisar Hani Putri. Oh, putrinya sama ya, cuman beda kaisanya ya. Reina Kaisa Putri. Oke Rena, perhatikan baik-baik apa yang saya ilustrasikan ini. Ini Rena ya. Ini sistem. Ini laju alir massa ataupun laju alir volume ya. Ini input. Input. Ini output. Apa yang akan terjadi dengan volume liquid di sini? Ya, ini tangkinya ada pengaduknya misalnya. Apa yang akan terjadi dengan sistem volume di dalam sistem ini, tangki ini, jika laju alir input jauh lebih besar dari output? Apa Mbak? Jadi Anda punya laju alir massa, misalnya Anda masukkan 10 kg per jam. Misal ya, masuknya 10 kg per jam. Atau kalau divolumekan mungkin setara angka misalnya 100 atau 1000 liter per jam misalnya loh itu. 10 liter per jam misalnya. Tapi keluarnya cuma 9. Apa yang terjadi di sini? Kan input lebih besar dari output. Apa yang terjadi? Reina? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Coba Anda punya laju alir. Laju alirnya itu Anda alirkan di dalam tangki misalnya 10 liter per detik atau 10 liter per jam masuk tangki. Keluarnya cuma 9 liter per jam atau liter per detik. Berarti kan banyak yang masuk toh daripada yang keluar. Nah, kira-kira akan terapa di dalam tangki? Liquidnya, cairannya. Penuh, Pak. Ya, cairannya penuh. Itu namanya cairannya terakumulasi. Terakumulasi sehingga volumenya naik gitu kan, levelnya naik. Ini kan ada level nih. Ini naik toh levelnya. Iya, Pak. Nah, inilah yang disebut dengan akumulasi positif. Oke, Rena ya. Jangan terburu-buru bilang enggak tahu ya. Baik, Pak. Ya, oke. Sekarang ada seseorang yang bernama, nah ini nih dia, Erikson. Erikson apa Erikson ya? Erikson, Pak. Erikson. Erikson, nama margamu apa belakangnya? Saya dari Kalimantan Tengah, Pak. Tidak ada marga, Pak. Oke. Kalteng itu Palangkaraya ya? Iya benar, Pak. Oke, Erikson. Sekarang kebalikan dari persoalannya Rena. Apa yang akan terjadi jika in kurang ya dari atau lebih kecil dari laju alir outputnya? Apa Mas? Izin jawab, Pak. Ya. Jadi ketika Laju alir. input lebih kecil daripada output, jadi nanti volumenya semakin rendah dan akan kosong, Pak. Gitu, Iya, Pak. pinter kamu. Menurut ya. saya, Pak. Betul ya, ini turun. Bahkan sampai kosong seperti yang disampaikan Erikson. Inilah yang dinamakan akumulasi negatif. Jadi terlalu banyak yang keluar.
orang obesitas itu akumulasi positif. Karbonya terlalu banyak masuk, tapi aktivitasnya kurang, mager misalnya, mager. Ya wis terakumulasi, jadi bengkak gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan kita jangan sampai bengkak ya. Oke, paham? Akumulasi, paham? Paham enggak? Paham ya? Erikson aja cepet langsung nangkep gitu Erikson ya. Maira Mayasari, paham? Paham, Pak. Oke, paham, good. Sekarang kita lanjut dengan yang namanya industri proses bersifat ekonomis. Maksudnya piye iki? Maksudnya gimana ya? Erikson, kalau saya ngomong Jawa bisa nangkep enggak Erikson? Dikit-dikit paham, Pak. Dikit-dikit paham ya. Besok kalau kamu punya pacar orang Jogja nanti minta diajarin bahasa Jawa ya. Erikson. Oke. Industri proses kimia bersifat ekonomis. Maksudnya apa nih? Tujuan daripada pabrik itu adalah memproses suatu bahan sehingga menghasilkan suatu produk yang mempunyai nilai tambah. Ini penting. Anda punya crude oil, kalau dijual mentah crude oil gitu murah. Tapi ketika sudah jadi produk itu lebih mahal, produk yang punya nilai tambah, misalnya bahan bakar, gasolin itu ya, diesel, kerosin. Anda punya batu bara, kalau dijual batu bara mentah murah, tapi kalau sudah jadi fuel, bahan bakar mahal ya, itu nilai tambah. Dengan demikian suatu proses selayaknya bersifat ekonomis. Bahkan ekstrimnya tujuan pabrik itu bukan memproduksi bahan, tetapi adalah membuat keuntungan atau menghasilkan profit. Ini ekstrimnya, to make profit. Itulah industri proses kimia bersifat ekonomis. Nah, untuk mengamankan tujuan ini, maka sebuah proses yang baru itu seharusnya lebih murah daripada yang sebelumnya. Ya. Kalau Anda menemukan mengembangkan suatu proses ya, mengembangkan suatu proses atau proses development itu dalam rangka memperbaiki produksi produk existing atau produk yang sudah ada, itu harus lebih murah sehingga nanti lebih banyak menghasilkan profit. Itu yang diminta. Nah, secara umum supaya tercapai maka ada beberapa opsi untuk itu. Kapasitas dibuat besar. Lalu dibuat sedemikian rupa sehingga operasinya kontinu dan menggunakan teknologi baru. Teknologi baru tentu saja yang ramah lingkungan, yang bisa diterima ya, menghasilkan produk limbah yang bisa memenuhi baku mutu lingkungan gitu ya. Kapasitas harus besar. Kalau Anda menghasilkan merancang kapasitas kecil dan kapasitas besar itu beda ya. Biaya operasi sampai ke harga jual produknya itu akan beda. Biasanya lebih murah ya kapasitas yang besar harga jualnya. Kalau harga jual produkmu lebih murah kan mampu bersaing dengan perusahaan lain, misalnya sama-sama menghasilkan produk yang sama gitu ya. Operasi sedapat mungkin kontinu ya. Kontinu itu gini Mas, Mbak. Ini sistem proses. Input dan output itu terjadi secara
bersamaan. Ini yang disebut dengan continue. Ada pada saat T sama dengan T itu ada massa masuk, pada saat T sama dengan T juga ada massa keluar. Ini continue. Tapi lawannya continue itu batch. Lawannya continue itu batch. Nah, pada saat-saat tertentu ini perlu waktu. T-nya besar. Sehingga setelah waktu T baru dikeluarkan produknya. Itu batch. Ya. Batch. Nah, selain bersifat ekonomis, industri proses kimia juga memberi manfaat bagi manusia. Nah, memberi manfaat bagi manusia ini tidak hanya perorangan loh ya, tapi juga untuk masyarakat banyak ya, masyarakat umum. Dan diharapkan juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable. Hal lain yang perlu diperhitungkan adalah, nah ini dia, masalah pencemaran limbah pada lingkungan. Limbah itu bisa berupa bahan, suara maupun panas. Coba Anda cari kasus-kasus pencemaran lingkungan ya. 5 tahun terakhir lah. Lalu kira-kira solusi yang Anda tawarkan seperti apa? Ini pengetahuan umum ya. Anda cari di koran ataupun jurnal atau apa gitu ya yang terjadi. Siapa tahu besok keluar di soal ujian ya enggak. Oke, itu tadi tentang industri proses kimia, pengertian industri proses kimia. Mari kita lihat produk-produk industri kimia itu apa saja. Kita punya 3 kelompok utama produk kimia. Nah, ini sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya, mendukung kehidupan sehari-hari. Produk pertama itu adalah bahan komoditas atau curah ya. Bulk chemicals. Lalu yang kedua adalah fine chemicals. Nah, saya belum bisa mengindonesiakan ini, makanya saya garis miring. Cetak miring ya. Lalu specialty chemicals, bahan kimia khusus. Nah, seperti apa? Mari kita lihat. Bulk ya, bulk. Ini diproduksi dalam volume yang besar. Komoditi ya. Diproduksi dalam volume besar, dibeli berdasarkan komposisi kimia dan kemurnian harga. Contohnya pabrik asam sulfat, nitrogen, oksigen, ya kan? Etilen, klorin. Misalkan asam sulfat atau pabrik nitrogen, oksigen dan lain-lain. Anda itu kontrak dengan user atau pengguna ya, itu kontraknya konsentrasinya 99%. Kemurnian ini loh, kemurnian. Ya Anda harus capai ini. Kalau misalkan Anda cuma 95% dari kontrak, mungkin akan ditolak oleh pengguna. Atau kalau misalkan masih beruntung, pengguna mau beli cuman harganya sangat murah, misalnya seperti itu ya. Jadi ini kemurnian Anda harus perhatikan. Nitrogen, oksigen ya. Oksigen ini kalau di konsumsi kesehatan rumah sakit itu kan ya, itu kan dikemas dalam tabung-tabung seperti ini ya. Nah, ini nanti akan kita bahas tentang karakteristik industri proses kimia ya. Bagaimana oksigen bisa ditampung di tabung. Ya, itu melalui proses ya. Proses pada tekanan tinggi.
Fine chemical. Nah, ini dia fine chemical. Fine chemical ini diproduksi dalam volume kecil. Nah, ini beda yang dengan bulk tadi ya. Ini kalau fine volumenya kecil. Dibeli juga berdasarkan komposisi dan harga. Contoh fine chemical ini chloropropylene oxide yang digunakan untuk resin. Dimethyl formamid. Nah, ini untuk bahan pembuat produk farmasi. Asam butirat nih ya, untuk industri minuman, penyedap rasa. Lalu ini bubuk powder ya, powder ini bubuk titanat barium titanat ya. Ini digunakan ini untuk pembuatan kapasitor. Ini contoh fine chemical. Fine chemical. Nah, yang terakhir adalah specialty. Ini dibeli karena efek fungsinya daripada komposisinya. Ini ada produk farmasi, pestisida ya, untuk pertanian ya, farmasi, kedokteran, kesehatan, obat gitu ya. Zat warna ya, zat warna, parfum, perasa. Ini produk-produk, contoh produk specialty berdasarkan fungsinya. Nah, mari kita lihat tonggak sejarah proses industri kimia. Industri proses kimia, sorry. Pionir ya, industri proses kimia itu pabrik pewarnaan dan penyamaan kulit. Ini sudah dikenal sejak zaman kuno. Nih, pembuatan bir juga ini sejak zaman kuno ini. Tahun 1800-an, industri kimia modern sudah dikenalkan di Inggris. Nanti kita lihat tabel-tabelnya itu ya. Timbulnya industri kimia modern dipicu oleh revolusi industri yang dimulai di Eropa, seperti mekanisasi industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi, dan peningkatan penggunaan batu bara olahan. Salah satu karakteristik utama dari industri proses kimia itu adalah apa ini? Telah mengalami aliran proses yang berkelanjutan dan inovasi produk. Jadi aliran proses berkelanjutan serta inovasi produk. Jadi produknya itu beragam nantinya. Inovasi produk, tidak hanya produk satu saja itu aja, tapi bisa jadi turunan-turunan yang lain gitu loh. Ya. Nah, Anda lihat tahun 1746. Wah, jauh dari sekarang kan ya. Ini pabrik asam sulfat. Ya, dan seterusnya 1850 ini the first oil refinery ya, kilang pertama ini. 1850. Kilang ya. Ini di Pennsylvania oleh Samuel Gere. Dan seterusnya 1905 ini Haber-Bosch, proses pembuatan amonia ini ya. Haber-Bosch. Tahun 1900 ya. Ini ada hidrogenasi fats, bakelit, dan seterusnya sampai tahun 36 ini. Tahun 36 ini ada katalitik, sudah ada catalytic cracking untuk oil fraction. Ini pengembangan kilang ya, modern ini. The first modern oil refinery. Jadi sudah ada
pengembangan proses menggunakan katalis cracking, perengkaan. Jadi minyak bumi itu kan rantainya panjang-panjang gitu ya. Nanti dipecah-pecah gitu, di-crack, dipecah-pecah jadi produk-produk yang lebih ringan turunannya, seperti gasolin ya, diesel, kerosin dan lain-lain. Ini masih tahun 1900-an. Ya, 1900-an itu inovasinya beragam ini ya. Anda lihat plastik ya, polimer low density ini plastik ini polimer. Vinyl klorid ini PVC ya, pralon itu ya, tahun 39 sampai 2000. Nah, sekarang ini 2000. Ini mengalami inovasi ya, berbagai aliran proses dan inovasi produk dihasilkan tahun 2000-an. New paradigma. Nah, kalau kita lihat struktur industri proses kimia dari raw material ini itu kira-kira ada 10 jenis raw material. Ya, ada 10 jenis raw material. Misalnya crude oil, raw material crude oil, gas alam, batu bara, mineral, sulfur, udara, air. Ini bisa diubah menjadi fuel, kira-kira 10 jenis. Fuelnya LPG, ada gasolin. Gasolin itu yang bahan bakar kendaraan kita itu ya. Diesel ini juga bahan bakar, diesel mobil. Kerosin. Dari sini diubah nih jadi base chemical. Ada kira-kira 20. Ini base chemical ini contohnya eten, propen. Jadi yang misalnya C2H6 ini kan etan ya. Dulu waktu SMA sepertinya Anda sudah dapat ini ya. Nah, kalau eten nanti ikatannya jadi rangkap. Kalau ini etan, kalau eten ikatannya rangkap 2 karena hanya berkurang ya. Jadi seperti ini misalnya H. Nah, seperti ini 1, 2, 3, 4. 2, 4. Nah, kira-kira seperti itu ya. Eten, propen. Propen juga ikatan rangkap 2 ya, buten. Ini termasuk bulk chemicals. Dari base chemical bisa diubah lagi menjadi intermediate. Ini produk antara. Kira-kira 300 jenis ya. Ada asam astak, formaldehid, urea, etan dan lain-lain. Ini termasuk bulk chemical. Dan yang terakhir adalah produk akhir atau final product. Ada kurang lebih 30.000. Ada plastik, elektronik material, fiber, solvent, deterjen, parfum, farmasi dan lain-lain. Ini advanced chemical atau specialty chemical. Kalau Anda lihat bagan yang satu ini, nah ini yang saya maksud. Ini adalah inovasi ya, diagram alir proses. Jadi sudah mengalami pengembangan proses sehingga produknya itu bisa sampai turunan-turunan kesekian gitu ya. Misalnya ini gasolin.
Kalau kita lihat ini produknya ini, bahan bakunya ini hidrokarbon, gas, oil, hidrokarbon. Kalau kita lihat ke sana, ini bisa jadi eten, propen gitu ya. Lalu ini bisa diolah jadi polietilen, ini ke sana. Jadi polimer kan. Kalau ke bawah dengan etanol bisa jadi etil merkapan, dengan alkohol ini jadi etil glikol dan seterusnya. Kalau kita lihat nih aromatik, jadi aromatik. Aromatik ini misalnya benzen, toluen. Nah, ini jadi sikloheksan dan lain-lain. Sampai nilon. Nah, ini ada nilon kan ini. Polistiren. Anda punya apa itu yang untuk bungkus-bungkus itu? Biasanya Anda kalau beli makanan dibungkus plastik apa daun? Tapi ada juga yang pakai itu ya, polistiren ya. Anda nggak perhatikan ya. Nah, kalau ke bawah ini, ke bawah melalui proses syngas, ini bisa jadi metanol maupun amonia. Amonia pun bisa jadi amin, bisa jadi urea, amonium nitrat dan lain-lain. Ini ya. Ini macam-macam. Oke, kita lanjut dengan karakteristik industri proses. Karakteristik industri proses. Karakteristik industri proses jika kita tinjau dari kondisi operasinya, petrokimia, pabrik petrokimia, itu contohnya di Gresik ada, Cilegon ada, itu beroperasi pada tekanan tinggi, suhu tinggi. Jadi pressure itu ada high, medium, low, bahkan satu lagi vakum. Nah, vakum itu kondisi kurang dari atmosferik. P vakum itu kurang dari 1 atm lah kira-kira. Sekarang kita berada kondisi atmosferik, kira-kira 1 atm sekarang ini. Kalau vakum ya kurang dari 1 itu. Cryogenik misalnya LNG, liquid natural gas, itu bisa tekanan tinggi, suhu rendah. Seberapa tingginya nanti kita lihat di diagram ya, diagram alir ya. Kilang minyak bumi, destilasi, menara destilasinya bisa tekanan atmosferik maupun tekanan vakum. Nah, kenapa dibuat vakum? Supaya suhu penguapannya tidak terlalu tinggi. Vakum. Oke, saya akan mengajak diskusi ya Anda. Devina Azahra, halo Devina, kamu kelihatan kepala kerudungnya doang ya, nggak bisa lihat ya wajahmu ya. Devina, ya Devina, speakernya dihidupkan saja. Ini sudah terdengar belum? Ya kurang kenceng ya Mbak, kamu ngomongnya kenceng Mbak. Sudah kencang ini Pak. Bentar Pak, saya. Nah, kenceng yang kenceng gitu ya, Devina ya. Kenceng. Devina, kamu asalnya dari Jogja atau dari mana? Saya dari Nganjuk, Jawa Timur, Pak. Wah, Nganjuk ya, Jawa Timur. Pernah ke Malang? Pernah lah ya. Tapi cuma lewat saja sama tinggal beberapa hari gitu. Oke, di Malang. Di Malang itu kan ada
industri apel ya, apel. Industri apa, Pak? Ada kebun apel, Oh iya. terus ada industri makanan keripik apel. Ya, keripik apel pernah makan? Pernah. Pernah. Itu buah apel jadi keripik, ya enggak? Iya, Pak. Salak juga bisa dibuat keripik. Buah nangka juga bisa dibuat jadi keripik. Pernah bayangin kira-kira cara membuatnya seperti apa? Belum. Belum, tinggal makan aja, Pak. Iya. Kan gitu kan mikirnya ya. Tapi Iya. nggak pernah ya, ini namanya gitu. Belum pernah lihat juga, Nah, Pak. makanya Cara proses pembuatannya. Anda belajar industri proses kimia harus tahu caranya nggak piye gitu. Caranya buat gimana gitu ya. Itu bisa jadi keripik itu kan artinya Anda menguapkan airnya. Ya enggak? Jadi kering. Iya. Awalnya apel atau nangka atau salak gitu kan mengandung air, ya enggak? Iya. Ketika Anda ingin mengubah jadi keripik, memproduksikan jadi keripik, Anda harus mengeringkan, menghilangkan airnya. Air itu bisa menguap pada suhu berapa? Kira-kira. Anda pernah masak air? Nah, kira-kira kalau Anda masak air sampai menguap itu suhu berapa kira-kira? Itu pelajaran SMA itu. Kira-kira. 20. 20 gimana 20? Lebih dari 20, Pak. Iya, itu jelas lebih dari 20, tapi berapa pasnya? Ingat nggak? Erikson kira-kira berapa, Son? 100 derajat, Pak. Kurang lebih 100. Kurang lebih 100. Pada tekanan atmosferik seperti ini. Panas kan itu? Wong kita 40, suhu 40 aja sudah panas ya. Hangat lah, hangat. 50, 60 itu udah panas. Apalagi 100. Panas sekali ya enggak? Iya, Pak. Nah, kalau Anda menguapkan air pada suhu 100 bisa. Tapi apelnya itu mungkin jadi bubur. Enggak jadi keripik, tapi jadi bubur. Ya. Bahasa Jawanya lonyot. Nah, vitaminnya rusak. Maka ada teknologi namanya vakum ya, vakum frying. Jadi tekanannya dibuat vakum. Vakum itu kurang dari 1 atm, bisa 0,1, 0,2. Kenapa supaya dibuat vakum? Supaya air menguap pada suhu rendah. Misalnya kita menguapkan air pada suhu 40, bisa dengan cara menurunkan tekanannya sampai vakum tadi. Itu ada korelasinya tekanan uap versus suhu didih. Patokannya kalau air tekanan lingkungan ini, tekanan 1 atm itu menguap 100. Tapi kalau diuapkan suhu 100 rusak. Apelnya rusak, vitaminnya rusak, jadinya bubur, nggak bisa jadi keripik. Maka air diuapkan pada suhu rendah, misalnya 40 derajat. Sehingga supaya bisa menguap suhu rendah harus tekanan vakum. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini sama, tekanan vakum destilasi di kilang itu kenapa dibuat vakum? Supaya suhu didihnya tidak terlalu tinggi. Nah, saya memberikan contoh yang bisa dibayangin air gitu aja ya tadi ya. Nah, karakteristik industri proses kimia kita lihat. Perlu banyak energi. Ya, perlu banyak energi. Energi itu bisa bahan bakar, bisa panas. Contoh, Anda punya, sebut saja ini sumur air ya. Terus
Anda ingin mengalirkan ke rumah Anda di atas gitu. Perlu apa supaya bisa ngalir ke sini? Alat penggerak namanya pompa, ya enggak? Pernah perhatikan? Atau nggak usah pakai pompa, ngalir sendiri, Pak. Nah, itu kalau tekanan reservoirnya tinggi. Tapi sumur-sumur air di rumah-rumah itu tanpa pompa nggak bisa ngalir ke atas. Itu energi ya. Energi. Terus gas. Anda akan menjual gas dari titik 1 ke titik kedua sini ya. Ini titik 1, ini titik 2. Ini ya perlu kompresor untuk mengalirkan. Nah, ini kompresor. Alat penggerak gas. Anda ingin memanaskan air. Bikin kopi gitu ya. Pakai kompor. Ya, kompor ini perlu bahan bakar LPG. Ini juga energi. Ya kan? Heat exchanger ini. Ya. Lalu generator listrik, ya, turbin. Steam turbin. Nganjuk, siapa tadi yang dari Nganjuk ya? Siapa? Devina. Oh ya, Reina ya. Devina, Pak. Devina, sorry. Devina Az-Zahra dari Nganjuk. Ada lagi yang lebih timur dari kelas ini? Python mungkin? Atau Banyuwangi ada kelas ini? Nggak ada ya dari Banyuwangi. Oke, Devina, mungkin pernah sampai ke Banyuwangi, Devina? Oh, ke Bali lewat aja sih, Pak. Lewat saja, nggak apa-apa. Lewat sana, lewat sampai mau ke mana itu? Python. Nah, mau ke Banyuwangi itu kan lewat Python. Iya. Di pinggir jalan, di pinggir Python itu, di pinggir jalan raya itu kan ada pembangkit listrik tenaga uap, ya enggak? Iya, Pak. Nah, itu menghasilkan energi juga itu. Generator listrik. Menggunakan steam turbin di sana. Pembangkit listrik tenaga uap, Python. Jadi mengubah panas menjadi kerja. Ya. Jadi steamnya bertekanan tinggi menggerakkan turbin, turbinnya menghasilkan kerja, di-convert menjadi listrik seperti itu. Desain peralatan proses dan operasi didasarkan pada kapasitas dan kondisi operasi. Misalnya tangki bertekanan, bentuknya tidak seperti tangki biasa gitu, silinder vertikal gitu, enggak. Mungkin bentuknya bisa bola. Ya pernah kan Anda lihat tangki bola ya? Bisa bentuknya horizontal atau tebal, ketebalan ya. Itu dihitung itu supaya bisa menahan tekanan tinggi. Tangki penyimpan bahan baku maupun produk juga dirancang agar tahan terhadap tekanan tinggi. Serta kalau kita tinjau karakteristik industri proses dari diagram alirnya, itu kompleks. Ada arus recycle maupun integrasi panas. Contohnya ini. Ini raw material. Misalnya kita raw materialnya A. A ini akan direaksikan di reaktor menjadi produk C gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, A di sini mungkin ada pengotornya B. Maka harus ditreatment dulu. Mungkin B ini tidak dikehendaki masuk reaktor, ya ini dipisahkan dulu. B-nya keluarin dulu di sini sehingga di sini masuk hanya A. Nah, kemudian
karena reaksinya itu tidak semuanya A menjadi C, ini masih ada A sisa dan C. Nah, ini dipisahkan di sini. Kira-kira C di sini, ini A-nya di-recycle lagi. Balikin ke sana. Supaya ekonomis tadi. Ya, menghemat bahan baku. Gitu ya. Coba, ini steam tadi. Steam pada tekanan tinggi, medium, low. Tekanan tinggi kira-kira 40 bar. Sekarang itu kita 1 ATM ya, kira-kira 1 bar lah kira. Kalau kira-kira plus minus 1 bar, itu titik didihnya plus minus 100 derajat Celcius. Titik didihnya. Kalau 3 bar, plus minus 3 bar, itu titik didihnya kira-kira ini. Ya, 407. 407 dikurangi 273 berapa? 407 dikurangi 273, 134 kira-kira. Nah, ya kan? Semakin tinggi tekanan, titik didihnya juga semakin tinggi. Nah, ini uap air ya, typical steam pressure levels. Jadi tekanan tinggi, suhu tinggi, ya, karakteristik industri proses kimia. Coba ini Anda lihat diagram alir untuk kilang modern. Awalnya kita punya minyak mentah, crude oil. Ya, crude oil. Crude oil sekarang kira-kira harganya kalau belum berubah sekarang itu naik 130 US dolar per barel. Yang awalnya 80 US dolar menjadi 130. Makanya sekarang bahan bakar harganya naik tinggi ya. Pertamax itu 12 ribuan ya. Tapi kalau secara keekonomian, Pertamina ngitung secara keekonomian itu katanya 16.000, makanya dijualnya kalau 16.000 terlalu mahal ya, dijualnya 12.500 ya. Nah, coba Anda lihat, bayangkan ini. Anda mau memproses minyak mentah masuk ke menara destilasi itu suhunya sekian, 620 Kelvin. 620 Kelvin, coba. Berapa Celcius itu? Sekitar 347 Celcius. Sekitar 347 Celcius. Kan tinggi kan ya? Anda perlu energi, perlu panas. Coba Anda lihat produk atasnya ini bisa LPG dan gas, lalu gasolin, lalu nafta. Nafta diproses lagi, hidrotreating pada tekanan, lihat tekanannya sampai 100 bar. Suhunya sampai 670 Kelvin. Tinggi kan ya? Tekanan tinggi, suhu tinggi. Inilah karakteristik proses industri kimia. Menggunakan katalis, bertekanan tinggi, suhu tinggi, sampai akhirnya diperoleh produk akhir. Ya, dari gas, LPG, gasolin, solvent, ya, kerosin, diesel, sampai yang berat nih ya, aspal. Ini ada oli ya, coke. Ini gambaran atmospheric distillation dan vakum. Yang ini atmosferik, yang ini vakum.
Coba kita lihat LNG, natural liquid natural gas. LNG itu komponen utamanya adalah CH4 itu apa? Metan. Awalnya dari sini, umpan gas. Kalau umpan gasnya ini masih banyak pengotor yang tidak dikehendaki, biasanya ada CO2 pengotornya itu ya, ada CO2, ada H2S, bahkan ada merkuri juga, serta satu lagi H2O. Ini harus di treat awal dulu. Ada CO2, ya CO2-nya dihilangin dulu di CO2 removal. Masih ada air, dibuang, dehidrasi. Sama merkuri ini ya, dibuang. Lalu difraksinasi setelah itu. Fraksinasi ini di sini ada C1H4, ada C2H6, C3H8 dan satu lagi mungkin C4 berapa ya? 10. Nah, di sini difraksinasi lalu dicairkan sampai ditampung di tangki LNG. LNG ini CH4. Mungkin pengotornya C2H6 ya, tapi komponen utamanya ini. Coba Anda lihat, ini kapal. Ini tangkinya berbentuk bola ini karena tekanan tinggi. Ya. Tekanan tinggi. Lalu produk yang di bawah ini adalah LPG. LPG yang kita pakai di rumah itu campuran propan butan ya. C3H8 dan ya, ini campuran propan butan LPG. Ini amonia plant. Anda punya gas alam, bahan bakunya gas alam, produk akhirnya amonia, Anda lihat. Ini melalui proses ya reforming, secondary reforming ya, sampai akhirnya kita dapat amonia. Ini kita lihat bahan bakunya itu arus nomor 1, produknya arus nomor 9. Anda lihat di neraca, tabel neraca, ini nomor arus 1, ini bahan baku, produknya nomor 9, ini produk ya. Coba kalau Anda lihat bahan bakunya, komposisinya metan paling besar 97%. Laju alirnya sekian kilomol per jam. Tekanannya 50. Suhu 298. Ya 25 Celcius ya, sekitar itu. Produk kita Anda lihat amonia 99,8%. Nih ya. Tekanannya 25 bar, suhunya 293. Ini karakteristik industri proses kimia. Coba kita lihat tekanan yang paling tinggi di mana ini? 39 bar, suhu 1249, arus 4, tekanan suhu yang paling tinggi. Nah, di sini secondary reforming, ya kan? Jadi ini karakteristik industri proses kimia pada pabrik amonia, tekanan tinggi, suhu tinggi. Kalau kita punya amonia, bisa kita gunakan, diproduksikan menjadi produk-produk turunannya seperti asam nitrat, hidrogen cyanida, metilamin. Bisa juga jadi pupuk urea ya, amonium nitrat, amonium fosfat, amonium sulfat.
Nah, bisa juga ke bawah ini menjadi amin ya. Akrolonitril heksametil lentetramin ya. Meadipa ini untuk apa namanya? Solvent CO2 removal tadi ya. Nah, kira-kira itulah karakteristik industri proses kimia. Ini ilustrasi petrokimia. Pabriknya seperti ini gambarannya ya. Ada tower yang tinggi, menara tinggi ini ya. Ini pabrik semen. Ada semen Gresik, semen Kujang, dan lain-lain. Nah, ini typical spherical tank, tangki bola. Ini high pressure system. Ya. Ini cryogenic tank, tekanan tinggi, suhu rendah. Untuk oksigen tapi cair. Anda pernah berkunjung atau mungkin lewat Samator? Pabrik Samator itu penyedia oksigen, CO2 gitu ya. Itu tekanan tinggi, Mas. Oke, sekarang mari kita akhiri pertemuan ini dengan unit proses dan unit operasi. Sekarang mari kita bedakan prinsipnya proses, perbedaan proses dan operasi itu apa. Ya, perhatikan baik-baik. Perbedaan prinsip daripada proses dan operasi. Kalau proses ini terjadi reaksi kimia, ini tidak terjadi reaksi kimia. Ini terjadi perubahan kimia, dalam hal ini struktur molekul. Itu ya. Tapi kalau operasi, perubahan fisik saja. Ya, perubahan fisik. Perubahan fisik ini bisa perubahan tekanan, perubahan tekanan dari P1 ke P2 misalnya. Perubahan suhu dari T1 berubah jadi T2. Perubahan posisi, misalnya posisinya dari sini dipindah ke sana, dari titik 1 dipindah ke titik 2. Lalu perubahan ukuran, misalnya dari besar gini jadi kecil-kecil begini. Ini ukuran. Jadi physically ya. Nah, untuk proses itu alatnya namanya reaktor. Ya. Reaktor. Kalau operasi, alat operasi untuk perubahan tekanan itu pompa. Khusus untuk pompa ini khusus untuk liquid.
Perubahan tekanan di mana untuk menaikkan ya. Menaikkan tekanan. Ini pompa untuk liquid, kompresor. Ini untuk gas. Untuk menaikkan tekanan itu pompa. Tapi jika perubahan tekanan itu menurunkan tekanan, jika menurunkan tekanan, namanya turbin. Ini untuk gas. Lalu pressure reducer untuk liquid ya. Pressure reducer. Pressure reducer ini untuk liquid. Ini untuk perubahan tekanan. Sekarang saya delete. Ini alatnya namanya reaktor tadi ya. Nah, sekarang alat operasi saya lanjutkan di sini. Untuk heat exchanger. Untuk menaikkan suhu. Namanya heater. Menurunkan suhu. Namanya cooler ya kan? Pendingin. Cooler. Untuk mengubah, oh ini satu lagi ya, fasa ya. Selain suhu, ini fasa. Ada satu lagi, fasa ya, fasa. Ya, mengubah fasa. Mengubah fasa dari cair ke uap, dari cair diubah ke uap. Namanya vaporizer. Kalau dari uap ke cair namanya condenser dan lain-lain. Nah, ini alat proses dan alat operasi. Mari kita lihat secara komprehensif penjelasan berikut. Ya, tadi unit proses melibatkan reaksi, terjadi perubahan kimia. Bahan baku A, B menjadi C. Nah, ini sudah beda. Struktur molekulnya beda antara C dan AB. Ini melibatkan reaksi dan perubahan kimia. Alat untuk proses itu namanya reaktor. Reaktor ada beberapa tipe. Ini tipe CSTR. CSTR itu Continuous Stirred Tank Reactor. Ini reaktor alir tangki berpengaduk. Ada juga yang tipe pipa seperti ini. Ini plug flow reactor. Lalu ada tipe fluidized bed maupun fixed bed. Kalau di teknik kimia, mata kuliah reaktor ini 3 SKS. Ya, di teknik kimia. Nah, tipe-tipe reaksi kimia ada reaksi tunggal, single,
ya, ada reaksi tunggal menghasilkan produk utama saja, ada juga yang menghasilkan produk utama dan byproduct. Paralel menghasilkan produk utama dan byproduct. Ini seri ini produk utamanya ini terurai lagi menjadi byproduct. Ini seri. Ini contoh reaksi seri dan paralel. Ya, seri dan paralel ini ya, jadi byproduct. Reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi tadinya rantai pendek jadi panjang gitu ya. Ini vinil klorid jadi polivinil klorid ya. PVC itu loh. Ya, PVC. Reaksi biokimia, kalau biokimia melibatkan mikroorganisme dan enzim. Contoh pembuatan asam sitrat. Nah, ini dari glukosa, oksidasi glukosa. Lalu glukosa dengan enzim menjadi fruktosa. Seperti itu ya. Ini reaksi kimia. Nah, kalau unit operasi tadi ya, perubahan lokasi dari titik 1 ke titik 2 seperti ini. Kalau horizontal conveying gini, 1 ke 2. Perubahan ukuran dari besar ke kecil atau kecil ke besar, kebalikannya ya. Suhu, nah ini pemanasan, heating, pendinginan, cooling. Perubahan tekanan, kompresi, kebalikannya ekspansi, yang tadi ya. Kompresi itu untuk gas. Ini kompresor. Kalau ini turbin. Ini P1, ini P2 gitu ya. Nah, kalau kompresor P1 lebih kecil dari P2, tapi kalau turbin P1 lebih besar dari P2. Ini turbin. Jadi tekanannya turun kalau turbin. Kalau kompresor tekanannya naik. Perubahan fasa dari gas ke cair ngembun, alatnya namanya kondensor. Dari cair ke uap, menguap namanya vaporizer. Dari cair ke padat, beku. Padat ke cair, mencair, seperti itu ya. Perubahan komposisi, nah ini ada mixing, ada sparasi. Pemisahan merupakan bahan telah yang sangat luas, namun pembagian secara garis besar dari pemisahan adalah sebagai berikut. Pemisahan menggunakan alat, contohnya filtrasi. Anda punya, bayangkan Anda punya cairan, tapi di situ cairannya mengandung padatan. Padatannya seperti ini. Terus Anda tuangkan di corong begini. Corong. Terus Anda tampung begini. Nah, ini ada kertas saring. Ini namanya filtrasi. Ya. Padatannya akan tertinggal di sini. Lalu di sini liquid. Ya, ini solid. Ini gambaran sederhana filtrasi di laboratorium, ya. Lalu pemisahan menggunakan energi. Nah, drying. Anda ingin mengeringkan sesuatu, drying. Pemisahan menggunakan bahan lain, absorpsi. Misalkan absorpsi seperti ini. Anda punya gas ya, tapi mengandung CO2.
Anda pisahkan dengan solvent amin. Nah, setelah dipisahkan di sini, ini gas saja. Nah, di sini amin membawa CO2 gitu. Nah, ini prosesnya namanya absorpsi. Gitu ya. Ini alat pompa itu kayak gini. Di pabrik. Pernah kunjungan ke pabrik enggak ya ini mahasiswa TI ini? Selama pandemi kayaknya belum ya. Nah, itu pompa gede-gede nanti. Pompa di pabrik. Ini kompresor. Ya, kompresor. Ini evaporator. Pabrik gula madu Kesmo atau pabrik gula itu menggunakan evaporator untuk pemekatan. Ya, sehingga airnya itu diubah jadi uap, ini jadi kental. Analoginya seperti ini. Analoginya ya, saya akan minta tolong Regina Gabriela. Halo Regina. Speakernya hidupin, Mbak. Halo, udah kedengaran, Pak? Terdengar sekali, jelas ya. Halo Regina. Regina, asalmu dari mana? Dari Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara itu Medan? Jauh dari Medan. Berapa jam dari Medan? 13 jam. Atuh menduk. Mana ya, Rantau Prapat atau mana itu? Masih jauh dari situ, di Sibolga, Pak. Kota kecil. Sibolga ya. Jauh sekali ya, Mbak ya. Sampai ke Jogja kuliah di UPN. Mantap kali kau. Ya, saya kalau di Sumatera Utara paling jauh sampai Rantau Prapat, dekat Aceh Tamyang. Di sana dulu saya ada pekerjaan dengan Pertamina Aset 1 kalau nggak salah di sana itu. Di Rantau. Lewat Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu. Nah, tapi pertanyaan buat kamu adalah, Anda pernah bahasa Jawanya itu ngenget ya, menghangatkan sayur. Anda pernah makan sayur lodeh? Enggak pernah. Sayur lodeh itu di Jogja banyak ya. Kalau di sana sayur apalah? Anda pernah makan sayur apa? Misalnya di Jogja ini. Sayur apa? Berapa ya? Sayur gini jarang saya. Aduh, kowe mangane garingan berarti. Sayur bahasa Indonesianya itu jangan. Ya. Sayur. Misalnya Anda masak sayur. Masak sayur itu kan ada airnya, ada kuahnya ya enggak? Sayur sop lah, sayur sop. Iya. Nah, sop pernah lah sop, ya kan? Sop Padang itu enak banget itu. Ya kan? Kalau Anda menghangatkan sayur sop, itu bahasa Jawanya ngenget sayur sop. Menghangatkan kan berarti dipanaskan pakai kompor ya enggak? Iya, Pak. Nah, itu kan ada air yang menguap. Iya. Anda pernah mengamati atau merasakan setelah Anda hangatkan, airnya nguap, Anda rasakan itu cenderung rasanya lebih asin, ya enggak? Iya. Nah, itulah karena pekat. Jadi pekat gitu loh. Ini prinsip evaporator. Paham ya? Nah, jadi pekat. Seperti itu ya. Pemekatan ini evaporator. Nah, ini menara destilasi, tinggi sekali ya menara destilasi ini. Anda kalau inspeksi ini naik tangga sini. Inspeksi. Nah, ini alat pemisah berdasarkan perbedaan titik didih. Semakin tinggi, ini titik didihnya paling rendah. Paling ringan berarti. Ya. Kayak kilang itu menara destilasinya tinggi-tinggi. Ya. Anda lihat nih, ini apa nih? Susu. Nah, Anda kebanyakan mahasiswa itu suka minum susu ya enggak? Susu. Pernah terlintas atau terpikir bagaimana cara membuat susu? Nah, SGM ada pabrik susu.
Ini alatnya namanya spray dryer. Nah, ini juga pengering. Anda punya liquid dengan partikel padatan, itu diuapkan airnya sehingga akhirnya hanya solid-solidnya saja seperti ini. Jadilah powder. Nah, bubuk ya. Bubuk ini kalau kita inspeksi di sini, ini Anda bisa masuk di sini, ini besar banget ini, Mbak. Ya. Di situ namanya spray ya, spray dryer. Spray itu dibutirkan gitu ya. Jadi cairan susu yang mengandung padatan itu dibutirkan gitu ya. Dibutirkan gini dari bawah gini misalnya. Ini dibutirkan ke sana gitu ya. Butirkan. Lalu secara berlawanan arah saya beri warna biru. Ini ada udara panas. Bayangkan ada udara panas, kontak, airnya nguap ya enggak? Airnya nguap, maka tinggal airnya hilang, terpisah, jadi powder gini. Ini alat operasi yang lain untuk memindahkan lokasi konveyor. Nah, kalau Ericsson di Kalimantan itu banyak sekali kan ya, tambang-tambang batu bara ya Mas ya. Benar sekali Pak. Nah, mestinya Anda juga sering melihat yang kayak gini. Ya, ini namanya belt conveyor, transportasi padatan. Oke. This is the last ya. Slide berarti selesai kan ya kuliah kita bab 1. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Apakah sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan? Kelas ini ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ini 16.31 ya. Kita sebenarnya sampai jam berapa sih kuliah kita ini? 16.10 Pak. 16.10. Karena kita mulai mundur kan ya. Kita mulainya mundur ya. Jadi wajar ini. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka kuliah hari ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. You are welcome.